konsekuensinya berat. Nggak boleh keliru itu, ya. Siapa Allah dan siapa anak Allah itu tidak boleh keliru. Begitu Anda keliru tentang siapa Allah dan siapa anak Allah, maka Alkitab berkata, Paulus berkata, kita harus dengan benar. Kalau pandangan Anda tentang siapa Allah dan siapa anak Allah ini keliru, ya, itu sudah heresi, itu sudah di luar ortodoks, itu sudah di luar ajaran para rasul. Nggak boleh keliru. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Ya, kenapa Yesus dikatakan anak Allah, Sofi? Zahri, kau ini terdakwa kau, Zahri. Anak Allah itu hamba Allah. Ya, jawab, Bu. Bukan, anak Allah itu bukan hamba Allah. Yesus. Jangan bohong. Yesus kenapa dikatakan anak Allah? Anak itu artinya dia keluar dan datang dari Allah. Kalau Roh Kudus itu keluar dari mana? Roh Kudus itu tidak pernah menjadi manusia, Pak. Tidak pernah dikatakan Allah. Iya. Roh Kudus itu yang mengalirkan kasih antara Bapa dan Anak. Anda lihat, baca di dalam Alkitab. Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan, dan aku ini mengasihi Bapa dan menuruti segala perintahnya. Dan siapa yang mengalirkan kasih itu? Roh Kudus. Kan pernah jadi merpati. Roh Kudus jadi merpati gimana sih? Itu adalah simbol, itu penglihatan, bukan Roh Kudus itu merpati. Roh Kudus itu juga pernah turun dalam bentuk lidah-lidah api. Roh Kudus itu juga pernah ya, turun dalam bentuk apa? Angin. Sama aja. Kamu tidak memahami kebagaimana Allah itu, apalagi muslim. Lain inkarnasi kan, kalau firmannya menjadi manusia, kalau Roh Kudus jadi merpati. Itu waktu dibaptis kan ada merpati turun itu di film-film itu kan merpati. Kalau nggak puasa sudah kusikat. Ya. Kamu bersyukur ya, bersyukur aku menekan diriku ini. Saya tanya, Roh Kudus ya. Enggak, kamu bersyukur aku lagi menekan diriku. Kalau enggak udah gue sikat loh. Ya, tapi kan aku berjanji untuk melatih buah-buah roh, untuk melatih kesabaranku. Aku masih sabar loh menjawab pertanyaan kamu. Ya, kamu bersyukur aja, doakan aja terus ya, supaya aku dalam kondisi state fasting. Kalau enggak udah gue sikat kamu. Iya, sama-sama bersumber kan dari Allah. Kenapa juga tidak dikatakan anaknya Roh Kudus itu? Kok cuma Yesus gitu? Itu bukan anak. Roh Kudus itu nafas Allah. Bagaimana mungkin dikatakan anak? Kamu tahu nggak arti kata roh? Roh itu adalah nafas Allah. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman logosnya yang internal di dalam dirinya dan eternal, kekal. Jadi firman Allah itu kekal di dalam diri Allah. Ya, logos itu adalah perkataan yang berada di dalam diri Allah dan kekal bersama-sama dengan Dia. Itu logos. Perkataan Allah ini artinya pikirannya, hikmatnya, nalarnya, akal budinya itu ada di dalam Dia. Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Alkitab berkata begini, Dia menciptakan segala sesuatu dengan cara apa? Logos itu dikeluarkan dari dalam dirinya. Dan nafas Allah. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh logos, firman, dan nafasnya. Nafas inilah ruah. Sama-sama keluar ya? Sama-sama keluar ya? Ya, kenapa tidak dikatakan anak juga? Sekarang saya tanya, kalau kita berfirman, saya berfirman nih. Ketika saya berfirman, maka perkataan saya itu keluar bersama dengan hembusan nafas saya. Iya apa enggak? Iya, kan antara roh dan firmannya sama-sama keluar. Kenapa firmannya saja yang dikatakan anak, rohnya tidak dikatakan anak gitu? Enggak, karena sang firman itu pikiran Allah. Roh itu nafasnya Dia. Bagaimana mungkin bisa dikatakan anak? Yang dikatakan anak itu adalah yang menjadi manusia, yang menjadi agentnya. Roh Allah itu tidak mempunyai wujud, yang mengambil rupa itu sang firman, sang anak. Iya, kok dibeda-bedakan gitu loh. Itulah Alkitab. Antara firman dan rohnya dibeda-bedakan. Memang firman dan roh itu berbeda. Seperti nafas saya dan perkataan saya itu berbeda. Iya, padahal kan
punyanya satu pribadi kan, Bapak kan. Kenapa dibeda-bedakan? Iya, saya tanya, antara nafas saya dengan perkataan saya sama nggak? Antara roh dengan firman saya sama nggak? Ya katanya beda. Roh Kudus bukan Bukan. Saya Yesus. Yesus memberikan bukan analogi. Apakah firman saya itu bisa dibedakan dari roh saya? Ya kan kata Tritunggal bisa dibedakan. Enggak, kita nggak pribadi bicara bisa Allah nih, saya dibedakan. bicara manusia. Apakah perkataan saya, logo saya dengan roh saya itu bisa dibedakan? Ya menurut Tritunggal bagaimana? Bisa dibedakan atau tidak? Kita lagi nggak ngomongin itu. Saya mengatakan manusia nih, manusia kamu. Zari. Antara logosmu, perkataanmu dengan rohmu itu bisa kamu bedakan nggak? Ya yang saya bahas adalah Roh Kudus. Kenapa saya? Kamu tidak akan memahami dimensi yang lebih tinggi kalau dalam dimensi kita aja kamu nggak paham. Oh maksudnya Roh Kudus dan Yesus sama dengan roh saya dan pikiran saya gitu. Ya, analoginya betul karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya dikatakan perkataan kita itu berkuasa. Makanya Kenapa dikatakan harus perkataan kita. dibeda-bedakan? Makanya dikatakan, loh bukan dibeda-bedakan, memang bisa dibedakan. Saya tanya, kalau kamu mati, rohmu dan tubuhmu itu terpisah apa enggak? Ya terpisah. Kamu dua apa satu? Enggak. Iya, kamu Ya, Roh jawab dulu Kudus pertanyaan kok saya. tidak Ketika kamu mati, rohmu dan tubuhmu itu terpisah apa enggak? Rohmu dan tubuhmu itu bisa dibedakan apa tidak? Berarti Yesus dan Bapak Jangan itu terpisah. Yesus gitu. ya. Aku nggak bicara Yesus. Aku bicara kamu. Rohmu. Tubuhmu ketika kamu mati itu terpisah jadi dua apa enggak? Bisa dibedakan apa enggak? Gini aja Subetul, jangan kemana-mana ya. Kenapa Roh Kudus itu Buang aja nih, juga aku nggak tidak suka kayak dikatakan gini. anak? Kamu jangan memancing emosi Kalau saya ya. suka, Kamu jawab pertanyaan saya. Jangan muter. Apakah rohmu dan Jawab, tubuhmu Jari. bisa Jawab dulu. dibedakan atau tidak? Ini pertanyaan saya sudah berkali-kali loh. Saya paling nggak suka nih ngomong. Saya paling nggak suka ngomong Ya, apalagi ya. sama laki-laki kalau ngomongnya diulang-ulang. Kamu Kalau jawab roh pertanyaan saya saya. selama Apakah masih rohmu dan tubuhmu hidup- bisa dibedakan apa enggak? Ya oke. Selama saya masih hidup, roh saya dan jiwa saya tidak terpisah. Saya ke WC, saya ke dapur, sama-sama ikut. Nah ini sama-sama hidup tapi terpisah. Yesus di bumi, Bapaknya di surga. Roh Kudus entah tahu di mana. Kamu jangan ngomongin Allah dulu. Allah itu bukan seperti kamu dan saya. Kalau kamu dan saya terikat ruang dan waktu. Kamu dan saya nggak mungkin. Sekarang saya tanya, kalau kamu berada di Jakarta, apakah mungkin kamu sekaligus berada di Surabaya? Ya nggak bisa kan? Kamu jangan Ini ke sana Yesus kok dulu. terpisah Allah dengan Allah Bapaknya, itu Bapaknya bukan di kamu surga. dan saya. Allah tuh nggak seperti kamu Ya dan saya. kamu Kalau kamu di Jakarta, kamu nggak bisa ada di Surabaya. Saya, Sophie. Loh, Allah itu di Sophie, di ini. surga dan di bumi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Jangan ke sana dulu. Saya dan tanya juga dulu. tempatnya Saya tanya juga. dulu untuk kamu memahami Trinitas. Saya tanya dulu. Hakikat manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Betul apa enggak? Ya betul. Kamu bisa dikatakan seorang manusia. Hakikatmu itu seorang manusia. Kalau ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Betul nggak? Betul. Ya sudah, kok susah banget kalau Masalahnya- memahami Trinitas. Masalahnya selama saya hidup, saya ke WC, roh dan jiwa saya di Nah WC, iya, saya karena ke kamu dapur di dapur. manusia, On. Kita itu hanya Ya, analogi tapi kenapa saja, Yesus dan Bapaknya gambaran. berpisah? Ya karena mereka Yesus siapa saja yang di dalam mengatakan kandungan. terpisah? Nggak ada yang mengatakan terpisah. Yesus dalam kandungan. Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Surga dan bumi itu pisah Apa apa yang satu? apa yang aku kerjakan, itulah juga yang Bapa kerjakan. Kok kamu bilang Ya, Sophie. terpisah? Dari Hongkong. Ya bilang surga terpisah. dan dunia ini. Geram juga ya melihat para uclim ini. Zahri. Yesus di surga, Yesus di bumi. Zahri, tunggu dulu Zahri. Kamu nanya tadi, kenapa Yesus disebut anak Bapa? Anak Allah. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Bapak kau panggil apa? Roh Kenapa Kudus kau panggil juga. Bapak sama Bapak kau? Karena kau berasal dari Bapakmu. Begitulah Roh Kudus Yesus berasal berasal dari dari mana? Allah.
Lalu kau tanya, kenapa berpisah firman-Nya sama dari Allah? Yang satu manusia, yang satu bla bla bla. Jangan kau samakan Allah kami dengan kau. Allah kami dengan Allahmu pun tak ada apa-apanya Allahmu. Allahmu nggak bisa jadi manusia. Tuhan kami rambutnya pun bisa jadi manusia. Jangan kau samakan. Yang menyamakan Sopiatul. Hai. Loh, kau mau menyamakan. Masa sih firman jadi manusia terus yang satunya ada makhluk di sana? Kau samakan manusia dengan Allah kami. Jangankan dengan manusia, dengan Allahmu pun, Allahmu pun, Tuhan kami itu tidak ada apa-apanya Allahmu. Tahu nggak? Tahu nggak? Allahmu tak bisa jadi manusia. Kalau Allah kami, kalau dia mau, kukunya dipotongnya jadilah kau si jari. Jadi kukunya tuh jadi manusia, jadi si jari. Paham kau? Paham? Kok banyak pertanyaan kau? Ya, bisa saya bicara dikit? Gini loh, saya kan tadi bertanya, Roh Kudus itu kok tidak dikatakan anak, padahal sama-sama bersumber dari Bapa. Kemudian Sopiatun menganalogikan dengan tubuh dan jiwa saya. Nah, kalau analognya tubuh jiwa saya, selama saya masih hidup, tubuh jiwa saya tidak pernah terpisah, selalu bersama. Tapi faktanya Yesus dan bapaknya dan ayahnya ini pisah tempat. Yang satu di surga, yang satu di bumi. Nah, jiwa saya tidak pernah terpisah dari saya selama saya hidup. Ini Yesus masih hidup, bapaknya hidup. Ini sudah terpisah gitu loh. Ini orang bader banget ya. Kau pikir Allah itu seperti kau? Berpisah rohmu dari kau terus mati? Kau pikir Yang seperti itu menganalogkan Allah itu. kami itu? Udah dibilang kukunya pun kalau Allah kami berkehendak, kukunya pun bisa jadi kau jari. Kau jangan bikin orang gila lah. Soalnya Kau gini ya. ukur-ukur. Soalnya Kau gini, ukur-ukur mohon Allah maaf kami dengan ya. uluhmu yang tidak bisa jadi manusia. Kalau jadi pohon, jadi api bisa uluhmu. Tapi jadi manusia tidak bisa uluhmu. Tuhan kami jadi apapun yang dia mau bisa. Yang bermanfaat Soalnya bagi gini. umatnya. Kami ini umatnya, bukan kau. Kami ini umatnya. Jadi tujuan dia menjadikan firman-Nya itu menjadi manusia untuk kami umatnya, menyelamatkan kami. Itulah karya Tuhan kami. Karya Tuhan kau apa? Menyembuhkan orang pun melewat nabimu tidak ada. Jangan kau bertanya masak. Soalnya gini, mohon maaf, soalnya gini. Setahu saya, Roh Kudus itu kayaknya termarginalkan di dalam kisah-kisah Bible. Kenapa bilang begitu? Roh itu Pertama, tidak berwujud, roh itu tidak berbentuk. Kenapa Yesus dikata anak Allah? Karena dia berbentuk manusia. Kalau kau berbentuk biang, tak mungkin ada yang nanya kau anak siapa? Anak manusia, Ya. tak mungkin. Oh, Iya. Dengarkan dulu saya. Fakta di Bible itu, Roh Kudus itu termarginalkan, selalu tersingkirkan. Kasus faktanya. Apa sih kamu bilang termarginalkan Yesus itu berkata, karena botol kau? Ya oke. Termarginalkan, tersingkirkan, Ya. botol kali. Kamu baca Kejadian 1 ayat 2, Beruah Elohim merakafet al-Pnei Hamayim. Tahu nggak? Tahu nggak artinya apa kamu? Beruah Elohim merakafet al-Pnei Hamayim. Tahu nggak kamu artinya apa itu? Termarginalkan, tersingkirkan. Yohanes Siapa 10:30. bilang? Nggak ada. Yohanes 10:30. Kamu framing karena kamu nggak pernah baca kitab Taurat Musa. Ya, Yohanes 10:30 baca deh. Yohanes 10:30. Kita gini, kita kembali ke fokus ya. Yohanes Islam ajaran sesat, 10:30 itu. Islam ajaran perang, tanda tanya. Yohanes Kita fokus kembali ke topik yuk. Aku Cari, dan Bapa kalau tidak adalah bisa satu. diskusi, turun aja di jari. Ya jangan gitu Talita, kau baru naik kau marah-marah. Saya dengan Bu Sofi mulai tadi baik-baik. Fuh. Syukur kan lu ditiup sama Pak Talita. Ya, untung Kalau dia bukan Roh Maryam. Kudus Kalau bekerja, Maryam aku yang saya tiup. tiup langsung hamil. Hamil kamu. Langsung lembong kamu ditiup sama Pak Talita. Untung dia bukan Maryam. Kalau Maryam langsung hamil itu. Ini Kita ada fokus ke bukan Hafiz. topik yang awal ya, yang tadi rungkat. Bukan Hafiz sama JJ ini Islam apa Kristen? Bukan Hafiz?
Aku bukan Hafiz. Waduh. Betul, bukan Hafiz itu. Suaranya Bukan Hafiz, bukan Bilal, bukan siapa lagi. banyak Cici sekali Edi. akunnya nih. Cici Edi. Shalom, shalom, Pak. Shalom. Waduh, Ya, Kristen. silakan Bu Sofi, pengajaran saja kalau Kristen semua. Ya, aku bukan. Temanku maha besar. Enggak, karena tapi kita dari tadi pagi Islam ajaran perang tanda tanya gitu loh. Nah, dalil-dalilnya yang kita bawakan tadi pagi itu sebenarnya masih nyambung nggak, Os? Masih ada nggak yang dari tadi pagi yang ikut Dalilnya masih ada. khotbah bermasalah itu? Iya, masih ada. Nah, tampilkan aja yang dulu, silakan yang teman-teman Kristen ya, tunggu di bawah saja setelah bernarasi, silakan tanggapi ya. Boleh. Topik kita hari ini tentang itu. Ya, Islam ajaran perang tanda tanya ya, jangan lupa ya. Islam ajaran perang tanda tanya. Ya, sesuai dengan khotbah sang ustadz, kita perkenalkan, namanya Ustadz. Silakan dengarkan. Boleh diputar? Iya, sebentar betul. Memang benar kok. Sama ajaran. JJ di bawah aja ya, JJ ya, JJ ID ya. Kan Islam dia disebarkan dengan perang, dengan pedang. Benar ya. Salam, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Salam. Miss Esther 4. Miss Esther 4 ya sekarang ya. Miss Esther yang 1 2 kemana? Iben masih di ini, masih di penjara. Ya, ditanya tuh. Silakan masih di berapa lama di penjara? 23 sekarang apa nih? Ya, sekarang 22. Kita putarkan dulu. Besok nanti. Silakan. Oke. Ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad, dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat Oke, sudah ya. Ya, sudah lumayan. Meskipun belum sempurna. Silakan Pak Mualaf Malaysia. Mualaf, silakan. Selamat pagi ya. Okey. Selamat pagi. Berkenaan dengan surah At-Taubah ayat 29 itu benar ya, karena kami percaya firman Allah 100% benar ya. Dan juga jangan berhenti di situ, kita bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di mana orang Nasrani saat itu orang Islam meminta perlindungan kepada orang Nasrani dan menulis surat ya kepada orang Nasrani bahawa orang Nasrani saat itu tidak boleh membagi
bangunkan gereja, bahkan tidak boleh renovasi gereja. Seperti contoh, kalau pintunya rosak gak boleh diperbaiki, WC-nya berlubang gak boleh ditampung gitu. Bahkan juga saat ibadah gak boleh membunyikan lonceng dengan nyaring, bacaan harus pelan ya. Dan itu sebenarnya udah cukup aman ya bagi orang Islam, tetapi sahabat baginda yaitu Umar radhiyallahu anhu berkata masih kurang lagi, dan mereka dan Umar menambahkan orang Nasrani tidak boleh membalas ketika dipukul atau diancam gitu. Subhanallah. Jadi ajaran Islam memang ajaran yang kasih ya. Jadi orang yang tidak Islam akan menjadi kasihan ya, seperti itu. Ajaran yang damai, masya Allah, subhanallah. Okey. Ya, itu referensi saya tadi bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya. Ya. Surat berapa, Bro? Tafsir Ibnu Katsir surat 9 dan 9 ya. Ya, benar. 9 ayat 29 di belakang sekali itu. Jadi ada dalilnya ya. Anda buka tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 29, itu yang dinarasikan oleh mualaf ini. Mualaf ini jujur ya. Teman-teman yang lain silakan ini nih narasi. Ya kan benar. Kau coba semua negara Islam, semua kita Islam, itu kan damai. Itu benar. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu benar itu ya. Kita bayangin aja semua Islam. Damai bro, damai. Setuju kan? Kalian si kafir-kafir nggak mau Islam. Itu benar ya. Kita pakai logika ya. Kalau nggak ada logika, aduh capek. Logika kalian ini gimana? Kalian ini bodoh. Islam lah bro. Ya, Islam ya. Supaya damai. Kalau nggak Islam nggak damai. Alhamdulillah ya. Ya, saya mau tanggapin Bang, bukan Hafiz ya. Maaf ya kalau saya tanggapin statement seperti itu ya. Jadi kami Islam, karakter Islam yang sempurna itu bisa dilihat di dalam Ustaz Ahmad 22350. Saya baca matanya aja ya. Hai Jibril, aku Muhammad diutuskan untuk umat buta huruf. Ya, jadi itu karakter Islam yang sempurna. Jadi kalau kamu mengatakan kami botol kadrul, ni agak apa-apa. Itu adalah satu pujian bagi kami. Kalau banyak yang odong-odong gitu ya. Makanya saya di sini untuk meluruskan Islam sesuai dengan salaf, insya-Allah. Okey, dilanjut. Ini temanya apa? Nabi palsu. Supaya aku Islam ajaran perang, tanda tanya. Islam aja perang. Tanda tanya. Jangan lupa tanda tanya, Bu. Karena Indonesia harus bertanya, Bu. Oh iya. Jadi ini Islam Muslimnya cuma satu nih ya, si orang Malaysia ini ya. Orang Malaysia. Tadi sudah babak kedua, Bu. Oh, Tadi rungkat. Makanya saya bilang pelan-pelan, teman-teman ya. Iya nih, akun aku udah 2 lagi rungkat. Makanya aku lebih baik buka live sendiri deh. Saya kalau ngikut-ngikut live-nya orang, gue jadi ini ke band. Ya sama aja. Memang kalau di band di sini, di sana nggak di band. Enggak, kalau live sendiri rata-rata nggak sampai rungkat, nggak sampai ke band. Lebih kuat ya. Oh, ya kan. Nggak apa-apa. Nanti Jadi mualaf ini, kamu mualaf itu dari agama apa, Malaysia? Iya, sebentar Kak ya, sebentar saya di Bang Lima deposit dulu sebentar ya. Tadi nggak rungkat ya teman-teman ya. Tadi setelah tekan, lalu ini close ini live-nya. Oh, salah teknis. Ini Pak Tarita, tadi kan aku mau keluarkan akun yang Jaspen Box ya. Lalu ketekan keluar yang ini. Ya gitu deh, rungkat jadinya. Oh ya. Silakan dilanjutin. Ya.
Kalau saya, jadi kalau saya sih gini, kalau memang ada satu topik, tolong teman-teman yang di atas ini juga apa ya, topik ini memang dihasilkan dari pertapaan ya, pengilhaman ya, yang sangat luar biasa, sehingga kita sudah siapkan juga data-datanya untuk menguatkan apa yang dibawakan oleh host ini ya, Islam ajaran perang tanda tanya. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah menyiapkan sekitar ada 9 hadis ya, 10 hadis, dan itu adalah sebetulnya didasarki oleh untuk asbabun nuzul turunnya surat-surat seperti tadi Al-Hasyr ayat 1 sampai 5, terus As-Saffat 177, terus berikutnya tadi Al-Anfal ya. Jadi tolong strict pada topiknya. Kalau saya sih begitu ya. Apa kita tunjukkan apakah memang yang dimaksud perang apa, apakah misalkan orang membakar sawah itu bisa dikategorikan perang, orang membakar ladang orang itu bisa dikategorikan sebagai perang, orang mengambil istri orang, anak-anak itu bisa dikategorikan sebagai perang. Jadi apa saja yang dikategorikan sebagai perang itu dan kita bahas sesuai dengan khotbahnya si tadi Ustadz yang tadi ya. Saya mau mengatakan namanya juga ya, nanti takutnya bermasalah ya, Ustadz bermasalah tadi ya. Siapa namanya bro? Saya lupa namanya. Ustadz bahasa lama Pak Talifah. Sorry, saya kadang-kadang salah sebut nama masalahnya. Tapi itu kan ada ini pro kontra ya, yang itu ada juga Ustadz Abdul Somad. Kalau misalkan ada orang Kristen mengatakan Islam itu membawa pedang ya, tapi Ustadz Abdul Somad itu menolak. Mana ada katanya kan Islam itu membawa perang katanya. Dan pendapat Ustadz Baslamah berbeda lagi dengan Ustadz Abdul Somad itu. Oh gitu ya. Memang iya. Nanti saya ambil juga rekaman yang Ustadz Abdul Somad. Satu nanti tafsir juga berbeda-beda. Makanya kalau nggak berbeda namanya bukan ini ya. Harus berbeda, nggak boleh sama. Bro, aduh, kalian nggak ngerti sih. Coba kalian itu nggak ngelawan, kan nggak perang. Iya, Islam lah bro. Ya, jadi kalau nggak melawan berarti nurut kan? Perang, ya. Nah, coba kalau nurut nanti terus misalkan nurut sholat, nggak bisa datang sholat, rumahnya dibakar gimana? Itu kan belum. Nah makanya, jadi kalau dikatakan sudah nurut nih, berarti hak Islam. Oke, ternyata hak Islam berarti bayar zakat, betul? Itu memang benar bro. Nah, nanti nggak datang Jumatan, 3 kali nggak datang Jumatan, rumahnya dibakar. Itu bisa dikatakan perang nggak? Aduh, kalian nih memang tidak mengerti. Coba kalian bayangkan semua Islam, semua nurut, kan enak. Ya, semua mualaf ya. Semua Islam gimana perangnya kan? Itu yang benar bro. Agamamu, agamaku. Kalian harus nurut. Coba nih bayangkan nih ada perampok. Nih dia bilang nyawa atau harta, kan terserah kalian. Nyawa atau harta? Kalau perampok. Ya kalau perampok. Tapi kalau mau damai ya kasih uang lah. Berarti yang kita hadapi ini siapa? Yang kita hadapi ini perampok, maksudnya? Anggap. Misalkan kita menghadapi perampok ya. Perampok. Ya kalau kita hadapi perampok, nyawa atau harta? Ditanya begitu. Ya kasih uang, damai. Ditanya kasih uang aja lah. Damai toh.
Nah, terus kalau istri saya cantik, terus dia pengen istri saya gimana? Kasih dong. Kasih juga. Kan agama kasih. Oh. Kalau dia mau anak saya yang kecil, Ya kasih lah. kasih juga. Iyalah. Damai bro. Itu namanya damai ya. Damai. Alhamdulillah kan. Wah, ini saya dapat pencerahan ini. Dapat pencerahan yang sesat. Hah? Ini bener bro. Ya kalau yang kita hadapi ini Contoh, perampok. zamannya ini apa itu apa itu Kalau yang kita hadapi perampok itu betul. Kalau kita hadapi perampok pasti lawan. kau lawan kan berarti perang. Ya toh. Kalau Jangan perang itu lawan. satu lawan satu kan. Kalau perampok jarang satu bro, biasa 3. Makanya tadi Ronggat itu saya pikir kena begal tadi. Oh. Kalau begal, Begal. nih Bang Begal Hafiz itu apa, bro? di jalan nih, diambil motornya. Ayo, Oh itu. nggak ngomong tuh langsung bacok aja, jatuh, ambil motornya. Itu enggak, orang Islam enggak begitu. Nggak begitu ya? Enggak, pasti kasih tahu dulu mau kasih apa enggak. Begitu ya? Itu aturan Islam bro. Berarti kalau bakar sawah, bakar ladang orang, Itu memang milik Allah. oh milik Allah. Iya. Berarti dibakar nggak apa-apa ya? Itu milik Allah. Mau lawan. Milik Allah dan Rasulnya. Ya. Semua diciptakan gara-gara biasa ya. Rasul. Jadi ini milik Allah. Kalau milik Allah, Ya milik Rasul. Milik orang Islam. makanya nanti kalau di tempat Bang Hafiz itu ada tukang cukur gitu. Terus tukang cukur itu dirikan tenda, dia ditanya ya. Terus Anda Bang Hafiz misalkan larang, jangan di sini. Dia bilang, ini kan milik siapa Pak? Milik Allah. Kenapa Kalau Bapak larang Islam saya? milik Islam, saya kan orang Islam. Ya makanya kalau nanti dia katakan ini milik Allah, berarti Bapak nggak boleh larang dia ya. Tunggu dulu. Dia siapa kata milik dulu? Allah. Kalau dia kafir? Enggak, ya dia pasti pakai peci Pak. Oh pakai peci. Nah, pakai peci. Kalau peci tunggu dulu. Tunggu dulu. Yang benar yang mana nih? Pokoknya milik Allah. Lu nggak Nah, boleh ngambil dia bukunya. bilang, milik siapa Pak ini Pak? Milik Allah. Enggak, dia katakan milik Allah. Kalau milik Allah kenapa Bapak larang? Ya itu kan milik Allah, milik saya. Ya jadi nggak boleh dilarang kan? Nggak boleh, larang dong. Gak enak di lu, gak enak di gue dong. Loh, kenapa dilarang Pak? Wong dia kafir. Ya kan milik Allah Pak. Kau nggak ngerti aturannya, kamu nggak tahu, kau nggak tahu, kau nggak tahu. Udah, jangan bahas ini, kau nggak tahu. Oh, enggak gini, kalau ada pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, dirikan kubu-kubu di seberang jembatan. Dirikan di tempat orang yang kafir, jangan di aku. Enggak, jangan di tempat ini, di jembatan, di bawah jembatan saja, di samping jembatan itu. Biarin aja, bukan Nggak apa-apa? kok nggak apa-apa dong. Oh, bukan urusanku. Oh, di tempat Bapak nggak boleh? Kau nggak ngerti bro, kau nggak ngerti, kau nggak paham. Kau nggak paham bahasa Arab. Saya sedikit-sedikit sih paham Pak, sedikit-sedikit. Paham sedikit-sedikit mau berlaku. Ya, kalau milik Allah siapa yang bisa larang Pak ya? Milik Allah. Oh, katanya milik Satpol PP katanya. Aduh, kalian nggak mengerti bro. Pahami dulu. Ya, mana tadi khotbahnya itu? Landengannya tadi. Silakan diputar bro. Tanya Jafrano, benar nggak?
Kan milik Allah ya Jafran. Kau sudah tua Bilal, bertaubatlah. Loh, Jafran. ini bukan Kan milik Hafiz loh, Allah, bukan Pak. Bilal ini. Bukan Hafiz ini. Saya bela Islam loh. Kapan kau bertobat Bilal? Saya Waktumu bela sudah tidak Islam. lama lagi Bilal. Kau harus Kamu nggak bertaubat. paham, kau paham nggak? Sebelum kau salah jalan Bilal. Coba dibayangkan kan umpamanya nih kan Jafran kan kafir. Saya kan pasti tulis Enteng Quran. kafir. Saya imbau Jafran masuk Islam. Kalau enggak perang wajar. Pilih mana? Karena aku kasih pilihan. Oh, bagaimana pilih kalau di Lukas itu 19 ayat 17. Kalau mereka menolak Tuh, suruh daerah, mereka jawab. Mau. maka Kamu bawalah apa enggak? di hadapanku dan Ya. dan apa dia Islam bilang bukan. dan apa Kau Islam dan bukan. hut-hutlah mereka. Aduh, kejam kali juga kalau begitu Bilal ya. Ya mereka kejam. Mereka Di kejam. kitab mulia sendiri juga ada kalau begitu juga. Kejam mereka kejam. Oh, Masa mau lawan? Fokus suara Jafran. Ya seperti di zaman Fokus, Nabi, Jafran, ya. Nabi selalu mengirim surat. oh Bilal. Ya itu betul itu ya. Dia kan ngajak baik-baik. Nabi ngajak baik-baik loh bro. Oh, sebelum Nabi Muhammad Ya kan dia sudah. Nabi Coba Muhammad diputar, selalu diputar lagi, ngajak diputar lagi baik-baik. yang Saya tanya bangsa Romawi tadi diputar lagi. Itu, bangsa Romawi pada saat itu perang sama siapa Bilal? Ayo Ya, jawab. perang sama Ayo. Islam kan kita kan kasih itu tuh kiriman suratnya. Berapa Nabi abad Muhammad bangsa Romawi? mengimbau mereka masuk Islam. Berapa sama-sama Apa muslim yang ribut. iya. Ini sama-sama muslim loh nih. bangsa Romawi menjajah Kita orang-orang fokus ke Indonesia. tema. Kita putar dulu bro. Iya, iya. Putar dulu khotbahnya Pak Ustadz tadi. Ini dengarkan, Jafran dengarkan Jafran dengarkan khotbah Ustadz. Silakan nanti ditanggapi bagaimana khotbah Ustadz ini menurut Anda. Silakan. Jawab dulu. Sebelum Islam kan ada perang Romawi itu siapa itu? Maaf Ya, saya kita turunkan tidak bahas perang Romawi. Lo, itu agama apa tuh yang membawa perang-perang itu? Iya. Oh, ayo. Iya, betul Ya, itu. putar dulu. Sebentar Japran. Sabar kau. Jawab. Jawab. Loh, sebelum Islam datang tuh Romawi itu Betul menguasai. itu. Sekarang berapa abad dia menindas? Iya, berapa yang mati ya enggak? Berapa abad bangsa Romawi? Iya. Masya Nah, Allah. Bang Rasul Romawi tidak pernah bawa agama. Agama apa dia? Agama apa? Ayo. Iya. Oke, kita putarkan dulu ya rekaman. Kita lihat, dengarkan Jafran ya, dengarkan Jafran. Japran, diam dulu Japran. Kita dengarkan dulu. Aduh, kalian ini. Bagi Batal City, waktu saya ngisi taklim di sana, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang, sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi. Oke, Jafran, jelas ya. Jafran, silakan komentarnya Jafran. Oh, Ikhwan, kenapa? Apa yang mau dikomentar? Itu memang begitu. berarti memang benar Islam diajarkan dengan disebarkan Iya, dengan perang, pada betul? saat itu kan zaman perang pada saat itu. Kalau sudah ada perjanjian damai, angkat gentakan senjata, nggak boleh sudah loh. Coba lihat Nabi di Madinah hidup sama orang Yahudi.
orang Nasrani. Ya kan aman-aman aja tuh. Coba baca dulu ayat itu, Syafran. Mana? Coba baca ayatnya, itu di layar besar itu. Ya itu konsepnya zaman perang itu. Coba baca dulu sampai selesai ya. Jangan Orang mentang-mentang. orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan tidak mengharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani hingga mereka membayar jizyah dan patut dan mereka tunduk. Ya betul. Itu di situ dikatakan apa, Syarfar? Betul. Perangi, betul? Ya, Atau saya salah baca? Betul. Itu waktunya pada saat perang itu. Enggak, di situ dikatakan perangi enggak atau tidak? Ya kan pada saat perang itu lah. Betul. Siapa yang nyuruh itu, Jabran? Mana? Yang nyuruh itu siapa? Allah. Kalau di Al-Quran itu bagaimana menurut kalau sudah tercatat dalam Al-Quran, ya sudah itu wahyu. Nah, berarti siapa yang ngomong itu, Jabran? Kau harus buka konteks dalilnya itu bagaimana, apa penjelasannya, bukan tafsir. Ayo kita sama-sama. Siapa yang mengatakan itu, Jabran? Ayo buka tafsirnya kita baca sama-sama supaya orang teredukasi di bawah begitu. Kan gampang. Sekarang umat-umat yang ada di bawah ini kan sudah cerdas kan. Kamu bisa buka. Ketika dikatakan perangilah berarti apa, Jabran? Itu perintah untuk memerangi, betul? Begitu. Nah boleh kalian copot-copot sedikit-sedikit ayat itu. Sekarang saya tanya bagaimana Nabi dan para sahabat. Sebentar, jangan. Berarti perangi, berarti katakan perangi itu betul nggak? Apakah Nabi pada saat hidup bersama orang Nasrani Yahudi di Madinah ada diperangi seperti itu? Ada. Itu sudah terbuka loh ujar kalian itu semua. Berarti ada ayat atau tafsiran yang ini aja dulu temannya ya. Jangan nggak usah lari-lari ya konteksnya. Nah, bukan lari-lari sekarang kalian jawab bagaimana anak Nabi dan orang-orang Yahudi hidup berdampingan begitu. Bahkan Nabi makanya semua jadi Islam kan? Nabi Islam gimana? Dengar bilang bahkan Nabi menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi itu bagaimana itu? Coba. Kenapa tidak diperangi aja? Tekankan dulu, Jafran. Ya, Nah, kita fokus kepada ayat ini. Itu dalil itu sudah membantah kalian sudah. Bagaimana Nabi hidup berdampingan sama orang Yahudi? Nabi menggadaikan bajunya sama orang Yahudi. Coba. Di sini dikatakan mana dalilnya? Mana teh kalau tampilkan dalilnya baru komentar. Ya, jadi orang Yahudi itu sangat baik. Sekarang saya nggak punya duit dibantu gitu loh. Orang Yahudi sangat baik, maka dikatakan di sini kita nggak fokus itu, tetapi di sini dikatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa maksudnya, Jafran? makanya kalian gue bilang tadi buka tafsir ayat itu baca sama-sama sini biar beredukasi orang di bawah. Bukari salah. Ini. Kan itu ayat ada tafsirannya. Iya, ada tafsirannya benar. Nah, berarti benar ya. Berarti dikatakan memang jangan takut kalau dikatakan Islam disebarkan dengan perang, betul? Oke, jawab dulu bagaimana Nabi dan hidup berdampingan dengan Itu benar. Oke, yang dimaksud perang itu menurut Jafran apa? Kita larikan dulu. Yang namanya perang itu apa, Jafran? Dalil itu sudah membantah kalian loh. Kau membantah, di situ malah dikatakan perangi, bahkan Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi. Itu kan perang. Waktu perang. Nah, dengar, barang siapa yang bunuh orang kafir dengan perjanjian sama orang muslim, dia tidak akan. Iya, karena mereka kan udah bayar jizyah. Mana dibunuh? Kalau dibunuh gimana hasilnya? Jika Nggak ada hasil. itu tidak tanpa. oke, yang dimaksud perang itu sebetulnya apa sih, Jafran? Yang mana? Yang dimaksud perang itu apa? Perang. Yang namanya perang kan pada saat itu kan makanya bilang buka ayat tafsir ayat itu yang dimaksud. Coba itu. Bukari lagi salah. Bukan aja, entah apa-apa. Kita mau menjelaskan. Tafsir ini. Jadi dikatakan itu perangi, Siti sebetulnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh Mbak Salama tadi. Jangan takut. Iya kan, itu Jadi kan kalian kan kamu membenarkan memang dikatakan perangi kok.
hanya ambil ceramah-ceramah sepotong aja. Coba secara melengkapi, cari ustadz-ustadz yang menjelaskan secara rinci. Ini Quran langsung loh, ini Quran langsung loh. Begini bro, begini sekarang zaman sudah teknologi. Oke, apa yang dimaksud perang itu? Menurut Zafran perang itu apa? Coba perangilah. Ini, tapi orang tuh tahu, bisa buka nanti di YouTube, orang cari tahu sendiri kan ngerti dia orang Oke, nanti. Ayo, kalau membakar sawahnya orang itu menurut Zafran itu perang itu tidak? mana lima bakal Allah macam-macam aja kalian ini. Enggak. Zafran, kalau membakar ladang orang kira-kira itu termasuk perang nggak? Tidak, Zafran. Wah, membakar sawah sembarangan lebih Mereka nggak ngerti. Nah, kalau nanti saya tunjukkan gimana Zafran? Bilal, kau tuh Bilal sudah tua, Bilal. Tobat lah sudah, kau carilah sudah kau kebenaran. Aduh, nanti kau udah sempat ya Bilal. Hidup Kau ini melawan sekali. Allah. Janganlah kau sia-siakan hidupmu tuh yang sekali ini. Nanti kau salah jalan lagi. Aduh. Ya kau Jabran. salah jalan masuk Islam. Kalau bakar sawahnya orang itu termasuk perang nggak, kalau Zafran? Kagak. Aduh, Ya Allah. aku ini selamatkan si Bilal ini. Masalahnya dia ini kasihan dia. Sebentar dulu. Kalau membakar sawah orang Bilal, itu saya termasuk itu perang tidak? Dia mana Bilal ya? Ibnu Katsir, cepat baca Ibnu Katsir. Tapi nanti dulu ya. Nanti saya lagi ya. Saya mau pergi sholat Jumat dulu ini. Sabar, kita kau baca dulu Ibnu Sholat Katsir. Jumat dulu itu. Iya. Bilal, bagus tapi sholat Jumat Bilal. Iya, ntar kita sama-sama bro. Habis Ini yang subhanallah, mudah-mudahan dapat hidayah. ya, Bilal oh ini. iya, ntar ya. Saya Oke, sholat Jumat dulu lah. Nanti naik lagi. Sholat Dan Jumat. kita sama-sama perginya. Kabur dia. Jangan kabur. Aduh, aku tinggal sendiri. Aku diam aja lah. Kau nggak ngerti, jangan bahas